gua tangan dia mas, dikasih dia mas, langsung gua ambil buat dia langsung tersungkur di bawah. Anak kecil aja lu ajari saudara mata sangat bisa tanpa harus memiliki tenaga yang besar atau jurus yang harus dihafalkan. Sehingga kalau gua bilang di jalan efektif adalah 80% lu pasti main tangan. Dibuka dengan tangan, kalau bisa diselesaikan dengan tangan. Offense, pertahanan terbaik dalam menyerang. Terkadang kita harus membuka serangan lebih awal daripada kita nunggu diserang lebih awal. Ya. Sorry mas. Apa? Iya mas. Berani lu. Jangan kasih lu apa? Kasih lu apa? Gimana caranya misalkan kalau lu di sebuah tempat tiba-tiba ada konflik dengan seseorang, lu diajak berkelahi di situ, dan bagaimana cara menyelesaikan perkelahian tersebut hanya kurun waktu 2 detik. Saksikan terus. Ya, yang jelas bedakan konteks di mana Anda bela diri dengan berkelahi. Berkelahi adalah misalkan gini, gua ada konflik sama dia, kita nggak sengaja senggolan bahu, senggolan, sorry mas. Nah, tiba-tiba dia nantang. Lu fight. Maksud lu apa? Gua juga berani. Disitulah terjadi perkelahian di situ. Jadi tentu tujuan video ini bukan untuk berkelahi atau bertarung. Karena kalau lu misalkan jago striking aja, gue yakin lu pasti bisa lolos dari situ. Ya. Jadi tujuan dari video ini adalah dimana tujuan untuk membela diri, mengamankan diri lo dari kondisi yang memang buruk. Lu nggak kenal dia, ya, dan dia memang memiliki niat jahat, dan jangan lupa ada pepatah bilang the best defense is offense, pertahanan terbaik dalam menyerang. Terkadang kita harus membuka serangan lebih awal daripada kita nunggu diserang lebih awal. Ya, jadi gua akan buat simulasi, misalkan kalau dia tiba-tiba dorong ke arah gua, dan kira-kira apa yang harus gua lakukan di sini, oke? Mau ngasih lu apa? Jangan nabrak-nabrak. Ya, Gonya lu gimana maksud lu? Jangan kayak gitu. Sorry mas. Apa? Iya mas. Berani lu. Jangan kasih lu apa? Kasih lu apa? Dapat. Bang, ngasih lu apa? Jangan kayak gitu. Fokus kalau jalan nanti ya jagoan lu kayak gitu, ah. Enggak kayak gitu, jangan. Sorry mas, apa? Iya mas. Berani lu. Jangan kasih lu apa? Kasih lu apa? Sebenarnya tekniknya banyak sekali ya, banyak banget. Kita bisa memulai dalam arti dia dorong gua bisa dalam arti langsung masuk headbutt, tendang kemaluan, gua menghindar di situ. Ataupun dia dorong gua langsung serang ke arah tenggorokan, bam, kemaluan, gua menjauh. Ya, banyak teknik yang sekiranya bisa membuat lu selamat dalam waktu singkat tanpa harus berkelahi. Ya, yang jelas sekiranya harus efektif. Jangan kalau misalkan dia dorong, tiba-tiba lu melakukan pukulan dan tendangan, entah itu tendangan belakang apa tendangan lompat, itu nggak kepake semua. Ya, kurang-kurangin nonton film Ong Bah di situ atau Ip Man. Ya, jadi gua tidak menganjurkan kalau ada konflik, lu harus mengepal dan lu memukul lawan. Kenapa gua nggak anjurkan untuk mengepal? Karena fungsi pada saat lu mengepal hanya bisa dilakukan untuk pukulan saja dan juga menangkis. Lu nggak bisa menangkap, menjabat, mencolok mata, mencakar dan segala macam. Hanya bisa memukul dan menangkis. Dan tangan lu nggak fleksibel. Kenapa? Pada saat lu mengepal, tentu sini sudah menghabiskan energi berapa persen, sehingga lu tidak mungkin fleksibel kalau posisi tangan terbuka. Dan bagusnya tangan terbuka adalah ini bersikap pasif. Lu tidak seakan-akan berniat kayak mau menantang dia atau merespon perkelahian tersebut. Padahal lu akan melakukan serangan duluan nantinya. Ya. Dan selama striking lu bagus, mungkin lu belajar boxing atau belajar Muay Thai, apapun lah yang berhubungan dengan striking, mungkin lu bisa selamat, tapi cukup beresiko. Karena seberapa lama pun lu berlatih, kalau lu udah memukul tengkorak kepala manusia, itu berbeda dengan halnya kayak lu latihan pakai hand wraps
pakai gloves atau MMA gloves ya, pakai boxing gloves, MMA gloves tentu beda dengan tengkorak manusia. Ya, dan lu selama ini mukul bantalan empuk, ini jelas ada poin-poin terpenting di tulang-tulang yang cukup keras, otot-otot muka dan segala macam. Tentu hasilnya bisa berbeda, bisa mencederai lu punya pergelangan, ruas-ruas jari dan segala macamnya. Sehingga gue tidak menyarankan kenapa untuk memukul dalam berhadapan dengan orang seperti itu. Kalaupun dibuka dengan tendangan, katakan ada konflik sama orang, dia dorong gue, terus gue langsung mulai dengan tendangan. Ingat, lu berdiri dengan satu kaki itu susah. Apalagi dalam posisi menendang harus mengeluarkan tenaga di situ. Akan sangat mudah terpleset dan akan sangat mudah kehilangan keseimbangan. Sehingga kalau gue bilang di jalan efektif adalah 80% lu pasti main tangan. Dibuka dengan tangan, kalau bisa diselesaikan dengan tangan. Ya, tendangan bisa dipakai kalau memang rendah ke arah kemaluan atau mematahkan persendian di kaki-kaki di semacam itu. Itu pun harus dibuka dengan serangan pukulan atau serangan yang lain-lain dulu. Ya, jadi tentu harus dimengerti bahwa terkadang apa yang kita pelajari belum bisa kepake kalau misalkan dalam kondisi yang nyata. Ya. Misalkan lu akan menyerang ke arah mata, ke arah groin, lu nggak membutuhkan latihan yang bertahun-tahun atau mendapatkan sabuk setinggi apapun untuk bisa menyerang ke arah mata. Anak kecil aja lu ajari suruh nyerang mata, sangat bisa. Tanpa harus memiliki tenaga yang besar atau jurus yang harus dihafalkan. Ya. Ini jelas secara ke mata, tadi lu bisa lihat sendiri pada saat dia dorong gua langsung tangan siaga di atas, fungsinya untuk distance itu jarak, supaya gua bisa mengatur kapan gua harus bereaksi di sini. Berikutnya pada saat tangan gua di sini, langsung gua arahkan serangan ke arah mata dengan cepat dan posisi tangan gua lurus. Kenapa? Ini prinsipnya sama kayak Wing Chun. Jadi Wing Chun itu kalau semakin lurus pukulan lu, tentu jauh lebih cepat daripada lu melakukan pukulan yang dengan circular motion atau gerakan yang melingkar. Itu dibutuhkan waktu yang lama. Pada saat gue nyerang ke arah mata, tentu dia rusak secara penglihatan, tentu dia tidak konsentrasi, kehilangan keseimbangan. Disitulah gue akan memanfaatkan momentum itu, serang ke arah kemaluan dengan posisi telapak tangan terbuka. Pada saat serangan ke arah kemaluan, dia pasti nunduk. Disitulah gue bisa dorong dia, gue bisa siku, hammer, push dia sampai jatuh, dan gue bisa mungkin untuk menyelamatkan diri. Jadi sebenarnya simulasinya banyak, tekniknya banyak. Bahkan terkadang tidak harus dia mendorong gua, tapi mungkin dia pointing ke arah gua, nunjuk-nunjuk ke arah gua. Ya, gua tidak membuka dengan pukulan. Selama lu tahu tekniknya, sebenarnya bisa lu lumpuhkan dia dengan cepat. Pada saat dia nunjuk gua tangan dia mas, dengan saya mas, langsung gua ambil buat dia langsung tersungkur di bawah. Dengan cara gua ambil jarinya dia di sini. Bisa jelas sekali lagi dia nunjuk ke arah gua ngambil momen yang pas. Di sini gue bisa lurus kepala dia, gue ya, biar sakit dia. Jadi itu satu dari berbagai macam banyak cara yang sekiranya dapat membuat lo bisa survive. Dan tentunya harus dibutuhkan latihan yang seserius mungkin, dan yang gue sarankan tadi adalah sebisa mungkin jangan membuka dengan pukulan, karena pukulan hanya bisa dipakai untuk yang memukul dan menangkis titik. Ya, semoga video ini bermanfaat. Stay safe.